Shalom. Kita patut bersyukur kalau sore ini kita masih diberi kesempatan untuk kita menikmati berkat Tuhan, dan kita masih diberi kesehatan. Itu semua karena kasih Kristus dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat dengan tema Bapa dipermuliakan, yang diambil di dalam Yohanes 14 ayat 23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ayat ini begitu indah dan sangat menyejukkan hati bagi orang-orang yang mendengar. Karena ayat ini mengatakan apa saja yang kita minta, Yesus akan memberikannya dan mengabulkannya. Itu merupakan keinginan kita semua, bukan? Tetapi ada banyak orang berkata, berapa banyak aku berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab doaku. Saudara yang Tuhan kasihi, tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang perlu waktu, dan ada doa yang tidak dijawab sama sekali. Kenapa? Karena kita hanya membaca bagian yang atas. Kita tidak melihat bagian yang B, yang dikatakan supaya Bapa dipermuliakan. Mungkin doa kita tidak untuk mempermuliakan Bapa, tapi hanya untuk keegoan dan kepentingan diri kita sendiri. Yang Tuhan mau doa kita adalah untuk Bapa dipermuliakan dan diagungkan. Kita tidak boleh seperti anak kecil yang egois. Kalau mamahnya bawa makanan, itu semua hanya untuk aku, bukan untuk kakakku, bukan untuk adikku. Tuhan tidak inginkan hal yang seperti itu. Tuhan mau Bapa dipermuliakan. Satu hari ada contoh, ketika anak itu masih kecil ditanya oleh papahnya, apa yang engkau cita-citakan setelah engkau besar? Anak ini menjawab, aku ingin jadi pilot, Papa. Tetapi setelah besar, cita-citanya berubah. Dia katakan kepada papahnya, Papa, aku ingin menjadi dokter. Papahnya berkata, nak, kalau mimpi jangan terlalu tinggi. Papa tidak punya uang untuk Papa bisa menjadi dokter. Tapi anak ini terus berdoa dan dia percaya bahwa doa dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Ketika dia berdoa dan dia berkata kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Aku ingin jadi dokter sehingga aku bisa memberi dan menolong orang-orang yang sakit yang ada di sekitarku. Saudara, Tuhan mendengar doa anak ini. Setelah dia besar, dia bertekad untuk menjadi dokter. Dia belajar dengan giat dan dia berdoa terus minta kepada Tuhan. Doa anak ini dikabulkan. Apa yang menjadi keinginannya sehingga dia berhasil menjadi dokter. Oleh karena itu kita harus merubah cara doa kita. Doa kita adalah doa yang penuh dengan kesadaran bahwa semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, doa kita itu harus penuh dengan rasa cinta kasih. Ada kasih Kristus yang diam di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat ada teman kita yang membutuhkan uluran tangan kita, kita sadar kita tidak punya uang banyak untuk membantu dia. Tapi apa yang kita bisa berikan? Kita bisa berdoa. Kita bisa mengulurkan tangan kita untuk menopang, membantu, menolong. Mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita. Kita harus belajar memberikan dengan rasa cinta yang Tuhan berikan. Renungan singkat ini biarlah bisa membawa kita untuk lebih mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.